Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tema pengajian kita Pak yang berbahagianya yang berjudul akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Akhlak mempunyai peranan yang penting dalam segala segi hidup dan kehidupan manusia lahir dan batin. Jika nilai ketinggian akhlak sudah mulai runtuh, budi pekerti sudah merosot dan tidak ada usaha untuk memperbaikinya, maka keadaan pribadi seseorang akan runtuh. Dia tidak mampu mengendalikan nafsunya. Akhirnya imannya menjadi luntur, jiwanya menjadi lemah, mudah menjalankan hal-hal yang tidak baik yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan maupun keagamaan, terjerumus dalam lembah kemurkaan dan kemaksiatan, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Padahal kemungkaran dan kemaksiatan itu menjadi sumber keonaran, kehebohan dan kerusuhan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhaharatil fahishatu kanatir rajfah." Jika tidak muncul kemaksiatan, disitulah akan muncul kehebohan atau kegoncangan. Itulah akibatnya harus diterima dan dirasakan jika manusia membiarkan dirinya berlarut-larut tenggelam dalam arus nafsu, tipu muslihat dunia, tidak lagi mengindahkan perbaikan budi pekerti. Manusia akan memiliki kedudukan yang tinggi jika dia memiliki ketinggian akhlak. Begitu juga sebaliknya, kemerosotan akhlak akan menyebabkan kemerosotan diri pribadi, sehingga hal ikhwalnya tidak seperti manusia lagi. Sebagaimana kata pepatah, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Suatu bangsa itu akan tetap hidup selama akhlaknya tetap baik, dan bila akhlak mereka telah rusak, maka sirnalah bangsa itu. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memberi bimbingan serta petunjuk menuju ke arah kesempurnaan akhlak yang mulia, sekaligus membawa ke arah kemuliaan kehidupan manusia. Rasulullah dalam memberikan bimbingan akhlak bukan sekedar teori, tetapi lewat praktek yang nyata. Hal ini disaksikan oleh orang yang hidup pada masa Rasulullah, sebagaimana pengakuan sahabat Anas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqa, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia akhlaknya. Lantas
bagaimana akhlak Rasulullah itu. Beberapa orang pernah datang kepada istri Nabi yang bernama Aisyah binti Abi Bakar untuk bertanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maksudnya, seluruh isi Al-Quran itu sudah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah merupakan gambar hidup dari Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mencontoh akhlak Rasul, maka marilah kita amalkan Al-Quran ayat demi ayat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin akan menemukan perintah menurut anggapan kita agak berat, maka cepat-cepatlah kita minta tolong kepada Allah agar diberi kekuatan untuk melaksanakan perintah tersebut. Jika setiap orang Islam mau melaksanakan apa yang kami sebutkan, insya Allah kejayaan Islam akan menjadi kenyataan. Akan tetapi mau membaca dan maunya hanya koran, majalah, komik, maka jangan diharap Islam akan memperoleh kemenangan. Mari kita galakkan dan kita budayakan membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing dan usahakan untuk memahami kandungannya Al-Quran. Lalu kita mengamalkannya. Insya Allah ajaran Islam akan masuk dalam sanubari. Umar bin Khattab yang begitu keras kepala akhirnya menjadi lunak karena tersiram ayat suci Al-Quran yang sebelumnya beliau adalah musuh Islam yang keras, lalu berbalik menjadi pembela Islam yang gagah berani. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan Allah, memang Nabi SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana sabda beliau, bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Umat Islam yang terbaik adalah mereka yang terbaik akhlaknya. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa wa fi riwayatin inna min khairikum ahsanakum khuluqa. Sesungguhnya orang yang pilihanmu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dalam riwayat lain, sesungguhnya termasuk orang yang terpilih di antara kamu adalah orang yang terbaik budi pekertinya. Dalam hadis ini Rasulullah menerangkan bahwa orang Islam yang terpilih atau orang Islam yang terbaik ialah orang yang terbaik akhlaknya. Adapun orang Islam yang buruk adalah orang yang buruk akhlaknya, meskipun ia mendirikan solat, puasa dan haji. Mereka solat tidak khusyuk, puasa hanya kebiasaan saja, dan haji mereka karena riya. Seandainya
ibadah itu keluar dari hati yang ikhlas, maka akan membuahkan akhlak yang mulia. Karena sholat yang benar itu akan mencegah manusia dan kekejian dan kemungkaran. Puasa yang murni akan membuahkan kesabaran dan kedermawaan. Haji yang mabrur akan membuahkan kesabaran dan buah dan baik dalam pergaulan dengan sesama manusia. Tanda benarnya bahwa ibadah itu ikhlas adalah berakhlak yang mulia. Sedang tanda lengahnya ibadah adalah berakhlak buruk. Rasulullah sebagai penuntun umat telah memberi contoh supaya pekerti yang baik, misalnya sabar, sopan, santun, dermawan, ikhlas, adil, berani, bijaksana, dan sebagainya. Akhlak yang baik akan membuahkan antara lain memudahkan persoalan, tidak mempersulit, mencintai sesama makhluk Allah, menolong dan menjauhkan sesama makhluk dari hal-hal yang memudaratkan dan sebagainya. Akhlak yang baik nanti di akhirat mendapat balasan syurga dan dekat dengan Allah. Di sini perlu kita sampaikan beberapa akhlak yang baik dan buruk. Yang pertama, akhlak yang baik misalnya jujur, bijaksana, suka memberi pertolongan kepada orang lain, jiwanya mulia, merendahkan diri, tawadhu, tabah, tinggi cita-cita, pemaaf, kasih sayang pada sesama makhluk, berani menghormati kepada orang lain, sabar, malu, pemurah, menjaga rahasia, qanaah atau menerima hasil dengan senang hati, menjaga diri dari hal yang haram dan lain sebagainya. Yang kedua, akhlak yang buruk misalnya congkak, ria, mencaci maki, khianat, dusta, dengki, keji, serakah, ujub, takut, sombong, pemarah, malas, membuka rahasia, kikir, loba, dan sebagainya. Mari kita usahakan sekuat tenaga untuk selalu berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah, sidang pendengar yang dimuliakan Allah, marilah jangan jenuh-jenuhnya kita mencari ilmu Allah. Karena dengan ilmu kita dapat mengubah diri kita dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.